Jadi sekarang Anda di Indonesia kan, Anda harus cari kerja, ya, cari kerja apakah lewat Jobbank, Glassdoor atau Indeed.com dan sebagainya. Ada beberapa website yang resmi di Kanada yang Anda bisa lihat ada lowongan atau tidak. Jadi apa yang harus Anda siapkan? Anda harus siapkan resume, cover letter, dan surat referensi. Seperti saya bilang, surat referensi itu bisa diberikan oleh Nusa Connection jika Anda mengikuti kursus-kursus kita yang semakin sering saya kenal Anda, ya, semakin Anda mendapat poin, itu akan bisa memberi saya kesempatan untuk mengenal Anda lebih jauh. Jadi Anda bisa mendapat sifat referensi dari Nusa Connection. Jadi kalau perusahaan ini Anda lamar, mereka akan telepon saya, siapa si A ini, apakah dia pekerjaannya benar, skillnya begini, bagaimana menurut Anda orangnya seperti apa. Saya akan jawab, oh saya kenal karena kita sering interaksi secara online, ya, saya tahu orangnya seperti apa. Jadi kalau Anda webinar atau apapun secara online itu pasang video Anda, jadi saya kenal wajah Anda. Kenapa saya butuh wajah Anda? Karena saya jadi ingat, saya ini punya memori visual, jadi saya ingat, oh orangnya begini. Saya ingat cara ngomongnya, orangnya sopan, orangnya profesional, orangnya tidak macam-macam, ya, bahasanya juga nggak kasar, dia bekerja bagus. Dari CV-nya saya ingat orang itu karena saya visual ingat wajah Anda gitu, ya. Jadi employer dengan Kanada itu akan mengontak saya gitu. Kemudian setelah lolos interview, jadi kalau Anda sudah dikontak, ya, Anda mulai di interview, ya, nanti akan saya latih lewat Nusa Connection, ya, karena cara interview di Kanada beda dengan negara lain. Itu pengalaman saya sendiri. Kemudian setelah lolos interview, apa yang terjadi? Employer itu kalau dia akan hire Anda dari luar negeri, berarti mereka harus mengajukan LMIA, yaitu Labor Market Impact Assessment. Kalau mereka sudah dapat ini, mereka berhak mempekerjakan orang dari luar Kanada. Jadi Anda harus minta LMIA-nya tadi, bukti perusahaan itu LMIA. Karena kalau tidak punya LMIA, walaupun Anda dapat job offer, Anda nggak bisa kerja di Kanada, ya. Kemudian dia akan memberi job offer, ya. Kemudian apalagi kalau LMIA-nya sudah keluar dan Anda sudah dapat job offer tadi, baru Anda bisa apply work visa. Jadi work visa ini Anda apply langsung lewat online di IRCC. Nanti biasanya Anda akan dapat email untuk follow up ke kedutaan Kanada. Jadi sebetulnya bukan kedutaan, ya, seingat saya itu untuk visa-visa VFS atau apa gitu, ya. Itu di Indonesia ada di Jakarta dan di Bali, ya, seingat saya yang untuk Kanada. Oke. Kemudian biasanya mereka akan meminta surat keterangan baik dari kepolisian dan bukti kesehatan. Jadi Anda harus ikut medical exam. Nah, di sini dokternya nggak sembarangan, teman-teman. Ada list dokter yang ditunjuk oleh pemerintah Kanada dan sudah saya bahas sebelumnya. Semua ini akan saya jelaskan lebih detail di webinar, ya. Jadi apa dokumen yang perlu Anda siapkan? Pertama, paspor Anda sudah harus dibawa, jangan sampai ini, ya, di bawah 6 bulan, ya. Jadi kalau misalnya Anda mau berangkat misalnya, ya, 2 bulan lagi, ya, kemudian expire-nya tuh 4 bulan setelahnya, itu nggak bisa. Jadi Anda harus bisa 6 bulan lebih gitu, ya, karena mereka akan nolak gitu, ya, paspornya. Kemudian LMIA, surat LMIA job offer-nya tadi, ya, surat keterangan baik, medical exam, ya. Kemudian Anda punya bukti keuangan yang setiap kasus beda-beda, tergantung, ya. Kemudian bukti keuangan ini untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Anda di sini nggak minta-minta, nggak akan kehabisan uang. Karena selama Anda di sini tidak akan dibantu oleh pemerintah Kanada, karena Anda bukan orang residen atau bukan warga negara, Anda orang asing yang kesini, begitu, ya. Kemudian semuanya harus di-submit waktu apply untuk work permit dari Indonesia, jadi secara online sekarang, ya. Karena bagus sekali karena itu online, ya. Anda dapat letter of introduction dan temporary resident visa atau TRV untuk masuk ke Kanada, itu wajib itu dapat itu. Kemudian dengan visa itu Anda boleh terbang ke Kanada, kan. Kemudian di bordernya itu nanti Anda akan dapat ini surat itu tadi, work permit fisik, ya. Jadi work permitnya itu akan dicetak oleh petugas CPSA di border atau airport Kanada yang Anda masuk. Jadi kalau Anda masuk di Vancouver, Toronto gitu, ya. Nah, setelah Anda sudah di Kanada, Anda harus apply SIN. SIN itu Social Insurance Number. Di mana apply-nya online juga di Service Kanada.
Jadi sebelum punya SAN ini Anda tidak boleh kerja, karena SAN itu akan membantu pekerja Anda itu untuk membayari Anda dan membayarkan pajak buat Anda. Nanti akan dipotong setiap 2 minggu sekali itu pajaknya, begitu. Jadi biasanya selesai dalam sehari kalau untuk dapat SAN, cepat sekali ya, karena mereka ingin Anda cepat-cepat dapat kerja kan gitu.